Ya, selamat siang Sobat Dekom semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menunjukkan mengenai modul koneksi satu sehat dengan PHCS, khususnya dengan DB Webex. Di modul ini bisa bekerja untuk 3 mode, yaitu yang pertama dia mode manual processing, manual input. Yang kedua itu auto processing, manual input. Yang ketiga itu auto processing, bridging input dengan SIM-RS. Di video ini pada tahapan awal modul ini kita cukup memasukkan NIK pasien, bisa copas langsung di file list NIK-nya. Nah, contoh di tahapan ini kita cukup copas di file list NIK-nya. Nah, di tahapan berikutnya itu operator cukup menunggu aja, gitu, menunggu sampai proses NIK ini diproses, dikoneksi dengan satu sehatnya. Semudah itu sampai selesai. Udah tinggal seruput kopi aja. Gitu. Sejatinya itu modul ini tuh akan mengirim service request ke satu sehat jika SIM-RS itu belum mengirimkan service request. Lalu dia akan mengirimkan gambar yang sesuai dengan service request yang dikirim tersebut. Lalu pertanyaan begini, kalau SIM-RS sudah mengirimkan service request ke satu sehat tapi dia belum menginfokan atau memberitahukan ke PHCS mengenai accession number yang terkandung dalam service request itu yang dikirim ke satu sehat itu, apakah tetap bisa gitu modul ini bekerja? Jawabannya itu tetap bisa. Pada dasarnya modul ini tuh akan melakukan sweeping data ya. Dia akan melakukan sweeping data ke server satu sehat, lalu dia akan melakukan sinkronisasi, dia melakukan rekonsiliasi data DICOM yang ada di PHCS yang terkait dengan NIK pasien ini. Setelah itu dia akan mengirimkan gambarnya ke satu sehat. Nah, ini contohnya kayak seperti ini. Dia melakukan shipping data. Dia cek semua encounter yang ada. Apakah setiap encounter punya service request-nya? Apakah di service request-nya itu sudah ada gambarnya? Nah, ini dia. Nah, contohnya seperti ini. Dia melakukan shipping data, dia mencocokkan, melakukan sinkronisasi data, dia mengirimkan gambar. Nah, pada dasarnya yang di sweeping itu encounter, service request, imaging study, observation, dan diagnostic report. Nah, pertanyaan ini kenapa NIK nih? Kenapa NIK pasien? Nomor induk kependudukan. Jawabannya itu karena sistem satu set ini dia menggunakan NIK pasien sebagai parameter induk. Jadi kalau di SIM-RS itu dia kayak bertindak seperti nomor medrek. Jadi kemanapun, ke instalasi manapun, pasien itu akan memiliki nomor pengenal yang sama gitu. Nah, itu kenapa dia pakai NIK. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa nggak bahaya nih NIK, pakai NIK pasien gitu? Jawabnya enggak, karena setelah
modul ini melakukan sweeping data, setelah dia selesai melakukan sweeping data, NIK ini langsung dihapus dari list. Dia tidak di record ke dalam database yang ada di modul koneksi ini, koneksi satu set ini. Nah, untuk modul ini apakah bisa gitu dikoneksikan dengan PACS lain atau PACS yang sudah ada di RIS, di rumah sakit? Jawabannya tetap bisa, tapi dengan catatan karena PACS-nya bukan dari DB-WebEx, modul ini tetap bekerja, tapi observation dan diagnostic report ini tidak bisa dikirim dari modul ini, gitu. Jadi harus dikirim dari dari SIM RS, gitu. Sesuai dengan bagan alur koneksi satu set yang dibikin Kemenkes ya. Kalau yang di versi Kemenkes itu kan service request itu harus dikirim dari SIM RS, service request harus di-push masuk ke DICOM router, observation harus dikirim dari SIM RS, diagnostic report harus dikirim dari SIM RS. Kalau di modul ini enggak gitu. Bisa iya, bisa tidak perlu gitu. Khusus untuk yang di yang di DB-WebEx ini, kalau dokter radiologinya menulis expertise di DB-WebEx, maka observation dan diagnostic report itu akan dikirim melalui modul ini gitu. Contoh di video ini rumah sakit yang bersangkutan itu menggunakan SIM RS Kansa dengan kondisi alat radiologinya itu dia tidak memiliki DICOM worklist. Jadi dia tidak bisa data pendaftaran itu nggak bisa masuk ke alat gitu. Ditambah lagi dengan programmernya itu ada programmer tapi dia bukan spesialis Java, bukan spesialis DICOM. Jadi untuk develop koneksi satu sehat khusus untuk masuk ke DICOM-nya itu agak susah gitu. Nah, mungkin dengan modul ini rumah sakit yang serupa itu bisa sangat terbantukan dengan modul ini. Nah, itu dia. Dia sudah statusnya sudah terkirim. Nah, ini kalau kita lihat di dashboardnya Satu Sehat, dia sudah mulai imaging study, service request. Dia sudah counternya itu sudah naik gitu. Kita lihat sekali lagi. Nah, ini dashboardnya. Imaging study-nya naik, service request-nya naik, diagnostiknya, diagnostic report-nya naik, observation-nya naik. Dan semua ini dilakukan di modul koneksi Satu Sehat ini. Modul koneksi satu sehat di DB-WebEx ini. Jadi pada dasarnya di bagan yang dibuat Kemenkes ini, SIM RS harus mengirim service request ke Satu Sehat atau ke DICOM router. Itu bisa di skip. Dengan modul ini tuh dia bisa melakukan di skip gitu.
Sebenarnya bukan di skip, tapi modul ini bikin service request sendiri, atau kalau si merek sudah mengirimkan tapi dia nggak memberitahukan, service request ini akan modul ini akan mencari accession number berdasarkan service request yang dikirim SIM RS. Jadi walaupun tidak ada koneksi bridging sama sekali dengan SIM RS, modul ini tetap bisa bekerja. Jadi itu ya Sobat Daikom, saya kira cukup sekian untuk penjelasan modul koneksi satu set dengan DB-PAX atau dengan PAX lain. Saya harap bisa membantu. Sekian, terima kasih.